Dan untuk terbangun sebuah keharmonisan itu berarti harus saling menghormati atau menghargai ya. Perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu agama, budaya, kemudian suku, itu kan sebenarnya sebuah kekayaan. Jika perbedaan kita tidak dihargai dalam sebuah komunitas yang kecil, tentu akan muncul sikap yang mungkin saling menjatuhkan lah di sana. Sobat Askara Channel, kembali lagi kita di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasa setiap bulan kita bertemu dengan Bapak Oti Priambodo yang menjadi teman berbincang ya kali ini. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. boleh hadir dan kita Ketemu akan lagi. Iya, ngobrol-ngobrol kayaknya sudah lama ya Pak ya. Sudah cukup lama. Iya, 1 bulan betul. lebih kali. Kayaknya Pak, iya. Dan kali ini kita bertemu lagi untuk membicarakan tentang saling menghormati, Pak. Iya, nah mungkin kita langsung aja ya ke topiknya. Saling menghormati ini sebenarnya kan sesuatu yang harus kita miliki ya, kita pasti tahu itu. Tapi mungkin boleh dipertegas lagi Pak, gitu. Diingatkanlah kita sebenarnya pentingnya apa buat kita maupun buat orang lain. Ya, saling menghormati ini berarti bukan hanya kita, tetapi juga orang lain juga. Jadi kalau kita berbicara tentang pentingnya saling menghormati ya, karena kan bagaimanapun dalam kehidupan kita itu kan kita tidak sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti kan ada di situ ada relasi ya, di situ juga ada komunikasi, dan untuk terbangun sebuah keharmonisan itu berarti harus saling menghormati atau menghargai ya. Jadi menghormati itu penting bagi diri kita, bagi kita sendiri khususnya kalau kita berbicara tentang menghormati berarti berbicara tentang bagaimana kita menjadi semakin dewasa. Ya kan? Berarti kan kita belajar untuk memahami orang lain. Ya kan? Tidak menempatkan diri sendiri duluan ya Pak. Betul, kan berarti kan semakin dewasa lah. Kemudian berkaitan hal ini juga sebenarnya tidak menunjukkan bahwa diri kita ini lemah atau diri kita ini tidak mampu atau diri kita tidak dewasa, justru membentuk diri kita untuk semakin dewasa. Ya kan? Kemudian berkaitan dengan orang lain tentu akan membawa kita lebih banyak berteman dengan orang lain. Ya kan? Kalau berteman dengan orang lain berarti kita juga nantinya akan lebih banyak untuk orang lain juga memberikan dukungan, support dengan kita juga bagi orang lain. Kemudian tentu juga pada saat kita mungkin belum membangun komunikasi dengan orang lain, akhirnya terbangunlah komunikasi dengan orang lain. Jadi akan menjadi semakin kuat. Jadi terbuka pintunya. Ya, makanya kita penting untuk menghargai atau menghormati sesama kita. Nah, saling menghormati ini mungkin sangat dibutuhkannya itu terutama di masyarakat yang berbeda-beda begitu ya Betul, Pak ya. Jadi bagaimana seharusnya kita memandang orang yang berbeda, baik itu dari latar belakang etnis, budaya, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, seperti itu gimana? Ya, yang disebut dengan perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu agama, budaya, kemudian suku, itu kan sebenarnya sebuah kekayaan, ya kan? Karena kita di situ belajar. Tadi kan kita bisa belajar tentang mendewasakan diri. Kita bisa belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi juga dengan orang supaya kita juga akhirnya mendapatkan kedamaian lah bersama-sama. Nah, perbedaan adalah sebuah kekayaan dan kita bersyukur ya karena bangsa Indonesia itu bangsa yang diberikan oleh Tuhan dengan berbagai macam budaya. Karena kan di situ ada berbagai ribuan pulau ya. Ribuan pulau, kemudian kalau di dalam pulau misalnya ada satu bahasa saja. Bahasa saja banyak ya, berbeda-beda ya Pak ya. Tapi biasanya satu pulau lebih dari satu bahasa, walaupun misalnya bahasa Jawa itu kan ada Jawa bermacam-macam ya.
kalau kita di sini bahasa Jawa Malangan begitu kan, ada bahasa Jawa Surabayaan, kemudian ada bahasa Jawa Banyumasan, bahasa Jawa macam-macam. Itu baru di Jawa ya. Di sana juga kita bertemu dengan orang Sunda, misalnya bertemu dengan orang Betawi. Di Jawa Timur kita juga bertemu dengan orang Tengger ya, menggunakan bahasa Tengger, bahasa Osing juga. Banyak hal. Itu baru satu pulau. Bayangkan yang begitu banyak ribuan pulau. Kemudian tentu ada banyak juga kehidupan sosial ekonomi dan budaya, dan itu merupakan sebuah kekayaan tersendiri bagi kita. Dan disitulah kita semakin diperkaya, bahkan melalui kebudayaan, melalui budaya, melalui agama yang ada di Indonesia juga itu memperkaya kita. Dan kita bersyukur untuk hal itu, Mbak Ita. Ya. Ya, jadi dengan memandang perbedaan ini adalah sesuatu yang harus dihormati seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau untuk saling menghormati ya betul, lebih positif begitu. Karena kita berbeda-beda, supaya terjadi sebuah keharmonisan berarti harus ada menghormati dong. Iya kan? Iya. Karena kita kan berbeda satu dan yang lain. Ya, bukan saja budaya, bahasa, kemudian suku, tetapi status ekonomi, status sosial juga kan berbeda-beda. Kita terdiri dari beberapa provinsi. Di situ ada ibu kota provinsi, ada ibu kota kabupaten, kemudian ada desa. Itu kan masing-masing juga punya kebiasaan, kemudian punya status sosial dan sebagainya. Itu kan berbeda-beda. Tetapi kita menjadi satu karena tujuan untuk ada sebuah kedamaian, ada sebuah keharmonisan. Jadi penting untuk kita bisa menghormati. Iya Pak. Nah mungkin ya terdengarnya kita bisa lah ya saling menghormati. Mungkin secara natural kita bisa. Tapi pasti banyak juga mungkin sikap-sikap atau hal-hal yang menghalangi kita gitu. Malah kita mungkin dengan sengaja enggak lah, tidak bisa nih kayaknya menghormati yang berbeda dan yang lain. Nah kira-kira apa aja sih Pak kendala kita? Iya memang seseorang atau kita ya terkadang mungkin sulit untuk bisa menerima ya, menerima seseorang. Ya itu karena mungkin juga karena merasa bahwa diri kita itu lebih dari orang itu, ya kan? Kalau kita merasa lebih, wah kayaknya sulit ini, kayaknya nggak level nih. Iya, padahal berbeda bukan berarti ada yang di atas ada yang di bawah. Betul. Begitu ya Pak? Ya karena kalau kita merasa lebih biasanya membandingkan dengan orang lain. Nah itu karena apa? Karena sifat natur kita sebagai manusia yang berdosa itu kadang-kadang kan lebih senang kalau kita lebih unggul, lebih senang kalau kita lebih daripada yang lain. Nah ini karena ya kalau seseorang memiliki sifat perilaku yang kurang baik atau yang buruk, berarti kan itu menjadi penghalang untuk menghargai seseorang. Kemudian tadi merasa lebih dibandingkan dengan yang lain, dan juga prasangka. Kadang-kadang kita dibangun oleh sebuah tradisi atau kebiasaan atau cara hidup sehingga kita mengecap seseorang itu sesuai dengan suku ini kok seperti ini, pasti kan beda dengan suku kami ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Ada stereotip gitu ya. Stereotip yang sudah dibangun kan. Nah sehingga membuat kita akhirnya melakukan sebuah prasangka yang kurang baik dengan seseorang. Nah, ini kan menjadi penghalang kan. Kemudian mungkin juga ketidakmampuan untuk menolak pengaruh yang buruk ya. Jadi kita kan lebih suka mendengarkan sesuatu yang sifatnya negatif dibanding dengan sesuatu yang membangun. Nah ini kecenderungan kita kan. Jadi hal seperti itu yang kadang-kadang membuat akhirnya menghalangi untuk melakukan sebuah kehidupan untuk saling menghormati atau saling menghargai. Ya, jadi pengaruh lingkungan itu juga sangat penting ya Pak gitu. Pengaruh mungkin seberapa kita kuat pertahanan diri kalau memang lingkungannya itu mempengaruhi kita untuk tidak menghormati perbedaan itu dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Betul. Ya, dan mungkin ke pertanyaan selanjutnya ini kita akan menyinggung tentang keharmonisan nih Pak. Apakah memang saling menghormati itu benar-benar kunci utamanya dari keharmonisan? Nah, itu penjelasannya bagaimana? Boleh dikatakan seperti itu ya. Kalau yang menjadi alasan utama mengapa kita saling menghormati ya, atau menghargai perbedaan, yaitu agar di situ terjadi tercipta
sebuah kehidupan yang harmonis kan. Ya dalam keluarga saja kan. Ya terkecil lah ya Pak, lingkungan terkecil kita lah ya. Nggak usah jauh-jauh lah, dalam keluarga. Ketika kita menghormati ya, seorang kakak mungkin menghormati adiknya, seorang suami menghormati istrinya dan sebagainya, seorang mertua menghormati menantunya, biasanya gitu kan di rumah tangga kan. Menantu juga menghargai atau menghormati mertuanya. Kalau terbangun sikap seperti itu, maka akan terjadi sebuah kedamaian, keharmonisan. Nah, artinya apabila perbedaan itu tidak kita hargai dalam sebuah komunitas, keluarga misalnya, kan biasanya kan kita memiliki ide gagasan kan berbeda kan, adik beda dengan kakak. Kadang-kadang orang tua ini gimana nih caranya supaya bisa menyesuaikan keinginan antara adik dan kakak seperti itu kan. Nah, jika perbedaan kita tidak dihargai dalam sebuah komunitas yang kecil, tentu akan muncul sikap yang mungkin saling menjatuhkan lah di sana, ya kan? Bisa saja mungkin saling menjatuhkan, saling berkompetisi, dan akhirnya tidak terjadi keharmonisan. Sehingga ketika kita berbicara untuk menghargai satu dengan yang lain, itu berarti merupakan sebuah kunci dari sebuah keharmonisan. Begitu Mbak Ita. Jadi dan mungkin poin pentingnya adalah untuk membangun saling menghormati tadi itu harus dimulai dari lingkungan terkecil kita ya. Yang dari jelas bahwa lingkungan keluarga. Terkecil kita itu akan menjadi dasar untuk kemudian kita bisa lakukan dalam komunitas yang lebih besar. Iya, kalau sudah terbiasa saling menghormati, walaupun mungkin kakak ke adik kan mungkin kelihatannya harusnya adik yang menghormati dan segala macam seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau keluar dari keluarga sudah terbiasa, pasti kebawa keluarnya akan lebih mudah. Karena sebenarnya sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah bangsa itu kan terbentuk dari sebuah unsur yang paling kecil kan keluarga kan. Kalau di sana misalnya sudah terjadi rasa untuk menghormati, menghargai, respect lah ya, boleh dikatakan di antara anggota yang ada dengan perbedaan yang ada kan. Karena kami saja misalnya punya anak 3, masing-masing berbeda. Ada yang sukanya membaca buku, ada yang sukanya main, ada yang sukanya mungkin ya dia mengganggu orang, tapi mengganggu dalam pengertian yang baik juga. Masing-masing kan punya kebiasaan ya. Karakter tapi di situ kan ada sebuah keramaian tersendiri. Tapi kalau di situ ada keharmonisan, maka atau saling menghargai, maka akan terjadi sebuah kedamaian ya. Seperti itu. Ya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, yang lebih untuk menguatkan kita, bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita untuk memandang orang lain, memperlakukan, dan terutama untuk menghormati. Ya, kalau kita berbicara mengenai apa sih sebenarnya dasar bagi kita ya orang percaya, sehingga harus memiliki sikap menghargai atau menghormati, ya karena itu merupakan perintah Tuhan, jelas ya. Iya, jelas. Kalau kita baca misalnya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang sejahtera, ya kita juga harus mensejahterakan orang juga kan. Artinya kalau kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati, berarti akan berdampak juga. Walaupun mungkin orang itu juga tidak memberkati kita, tapi kan sebenarnya dampaknya akan terjadi kalau kita melakukan itu kepada orang lain. Ya, namanya saling itu tadi. Iya kan, makanya saling kan. Seseorang sejahat apapun, kalau dia diperlakukan dengan baik, dia akan memiliki sikap yang baik. Karena kan kita itu manusia kan karya ciptaan Tuhan ya, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi ada sifat-sifat di dalam diri manusia itu sebenarnya yang ada juga merupakan bagian dari sifat Allah itu sendiri, sifat Sang Pencipta. Nah, kalau orang sudah hidup di dalam Tuhan ya, dia pasti akan melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan. Jadi dia akan mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Dia akan menghormati karena Tuhan lebih dulu mengakui atau menghormati kita kan, menghargai kita sebagaimana adanya kita. Kemudian Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 juga mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Malah saling mendahului ya. Kalau bisa kita dulu yang memberikan hormat untuk orang lain. Tapi kalau kadang-kadang kita diperlakukan sama orang
nggak mau lah. Mikir-mikir. Mikir-mikir dulu. Jadi dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Jadi saling mendahului. Jadi kita kalau bisa jangan didahului dulu deh. Lebih bagus kita dulu kan. Nah itu yang baik sebenarnya. Karena kita lebih banyak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah kemudian yang pertama tentu karena perintah Tuhan tadi. Kemudian yang berikut juga karena dalam pandangan Allah manusia itu berharga. Ya kan? Kita ini kan berharga. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kita memiliki keunikan. Dalam keluarga kami punya keunikan. Saya pasti berbeda dengan istri kan. Anak-anak bertiga juga, walaupun ada sifat atau gen yang sama dengan mungkin papa mamanya, tetapi mereka juga punya keunikan tersendiri dan beda dengan kita. Iya kan? Jadi Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan keunikannya, ya kan? Nah, dan kita ini berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi memang bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki keunikan, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Nah, yang berikutnya tentu adalah bahwa Yesus adalah teladan dalam menghargai dan menghormati manusia. Nah, kan kita lihat misalnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi, pada saat itu ada orang yang memiliki pemikiran bahwa anak-anak itu berbeda dengan orang tua atau orang dewasa. Jadi, kamu nggak usah datang deh pada Tuhan Yesus katanya. Yang perlu datang ya kami orang tua. Padahal setiap karya ciptaan Tuhan perlu datang kepada Tuhan. Ya kan? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi siapapun, ya bahkan Tuhan Yesus lebih menghargai istilahnya, mengapresiasi keinginan anak-anak untuk datang kepada Dia. Karena dia seorang anak biasanya orang yang masih polos, ya kan? Orang tua kan biasanya kan lebih dipengaruhi dengan banyak hal, sehingga untuk menghargai, menghormati pun kadang-kadang masih harus dihargai atau dihormati dulu. Kalau anak-anak ya dia terus terang, dia jujur, ya seperti itu Mbak Ida. Lebih terus terang begitu ya. Iya. Jadi paling tidak bagian firman Tuhan itu melandasi kita juga untuk melakukan sebuah tindakan untuk bisa menghargai atau menghormati sesama kita. Ya, baik Pak Oti, terima kasih banyak untuk perbincangan yang singkat dan padat ini. Semoga juga bisa memberkati siapa saja yang mendengarkannya. Baik Sahabat Askara Channel, itulah perbincangan kita mengenai saling menghormati. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang Kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.